Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan afdhalus syuhur walladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'utsil kafatil anam. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan hingga kita dapat merasakan nikmatnya puasa pada hari kelima ini. Mengutip sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar bersabda, "Kam min shaimin, laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash." Yang artinya, banyak berbagai orang yang berpuasa, tapi di puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar haus dan lapar. Dari hadis ini kita ketahui bahwa di sana ada dua hal yang membatalkan puasa. Pertama, hal yang zahir, yang seperti kita ketahui dan kita pelajari di buku-buku fikih. Dan yang kedua, yang ini banyak tidak diketahui oleh orang, yaitu hal yang batin, yaitu apa yang dapat membatalkan puasa tapi secara batin. Dari hadis ini disimpulkan, Imam Ghazali mengatakan bahwa terdapat tiga golongan atau tiga tingkatan orang itu berpuasa. Yang pertama dikatakan oleh Imam Ghazali yaitu saumul umum atau puasa orang awam, orang yang biasa. Yaitu apa? Yaitu kaful batan wal fajri wal farji an syahwat. Yaitu dia hanya mencegah perut, mencegah farji dari syahwat. Tingkatan orang yang seperti ini, dia hanya memahami puasa dari segi zahir atau dari segi bahasa. Karena apa? Orang yang seperti ini dia tidak mengetahui apa tujuan dari puasa tersebut dan apa makna yang terkandung dari puasa tersebut. Dia hanya melihat bahwa puasa itu hanya sekadar menahan lapar dan menahan haus, tidak lebih dari itu. Maka tidak heran bahwa banyak orang yang dalam golongan ini, dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ada golongan kedua, yaitu saumul khusus, atau Imam Ghazali menjelaskan di golongan kedua ini adalah puasanya para orang soleh. Di golongan kedua ini, mereka memahami puasa tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu dari perut atau farji. Kenapa? Karena di sana terdapat rahasia atau tujuan yang mulia dari puasa tersebut. Maka dari sini ada sebuah hadis mengatakan, khoslatani tufsidani saum. Ada dua perkara yang itu membatalkan puasa. Tapi di sini membatalkan puasa secara batin, artinya menghilangkan pahala puasa, yaitu al-ghibah wal kadzib. Ghibah atau mengatakan kejelekan orang dan berbohong. Di sini para ahli fikih tidak menjadikan ghibah atau mengatain orang itu hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi para ulama ahli tasawuf atau ahli batin mengatakan bahwa hal seperti inilah yang dapat menghilangkan pahala puasa. Makanya dari itu, di tingkatan kedua ini, orang soleh mengatakan bahwa puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan menahan haus, akan tetapi menjaga lisan dari berbohong, dari berkata buruk kepada orang, menghina orang, dan juga dari menjaga pandangan, dari melihat hal-hal yang diharamkan, melihat hal yang jelek, dan melihat keburukan orang. Begitu juga menjaga telinga dari mendengarkan hal yang
tidak layak untuk didengarkan, mendengarkan gunjingan, mendengarkan adu domba. Begitu juga menjaga seluruh anggota tubuh termasuk tangan, kaki dari menginjakkan atau menyentuh hal-hal yang itu diharamkan. Walaupun secara fikih atau secara syariat itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi hal tersebut membatalkan puasa atau menghilangkan pahala berpuasa. Dan juga yang keempat yaitu tidak berlebihan dalam makan. Karena apa? Disyariatkannya puasa itu supaya orang itu merasakan kelaparan, merasakan haus, supaya syahwat itu semua hilang dan orang hanya fokus untuk ibadah atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu syariat mengatakan bahwa makruh hukumnya orang itu makan berlebihan ketika berbuka puasa untuk balas dendam. Dan di golongan ketiga itu saumu khususil khusus. Imam Ghazali mengatakan bahwa di golongan ketiga ini orang yang berpuasa tidak hanya sekedar memahami, menahan hawa nafsu, perut, farji, dan menahan semua anggota tubuh, akan tetapi menghilangkan seluruh pikiran, menghilangkan seluruh animasi yang buruk dan pikiran tentang duniawi, dan mengarahkan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat selain taqarrub kepada Allah. Dia tidak memikirkan suatu apapun itu perkara dunia. Maka di dalam golongan ini itu adalah martabatnya para anbiya, para siddiqin. Siddiqin itu di atasnya sholihin seperti Abu Bakar. Dan tidak dapat dicapai golongan ini kecuali benar-benar diberikan taufik atau diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya singkat. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq lakum aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.